Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal jamaah jum'ah rahimakumullah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wazkuru ni'matallahi fi Qur'anil Karim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang besar tidak tersebut gelar, yang mudah tak terpanggil nama, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, dan mudah-mudahan kita yang duduk terkumpul di dalam rumah Allah ini dalam rangkaian fardhu ain bagi kita yang diwajibkan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada kalimat yang pantas selain kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah tambahkan kita nikmat umur kita diberkahi oleh Allah. Allah tambahkan kita nikmat sehat, dengan sehat kita mampu banyak beramal soleh dan berbuat kebaikan. Allah berikan kita nikmat dalam bentuk rezeki yang menghantarkan kita ke tempat yang berkah, wabil khusus ke kota Mekah, sujud di hadapan Ka'bah, wukuf di padang Arafah, akhir yang husnul khatimah setelah anak-anak kita dijadikan lewat rezeki tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kalimat ini menghantarkan syafaatul uzma dari baginda Nabi buat kita semua nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul yang sudah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islam Kota Pekanbaru yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Allahu Akbar. Di dalam surat Al-A'raf ayat 187, sahabat manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata manusia, apa kata sahabat kepada Rasulullah SAW di dalam surat Al-A'raf tersebut? Mereka bertanya, yas'alunaka ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada engkau ya Rasulullah, ayyaman sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Maka apa yang terjadi? Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan jawaban bahwa yang tahu kapan datangnya hari kiamat adalah Allah yang menciptakan jiwaku dan yang jiwaku ada di genggaman tangannya. Maka kata Nabi Muhammad, aku hanya bisa menyampaikan tanda-tandanya saja. Apa tandanya? Ada 3 yang ingin saya sampaikan untuk menyukupi waktu kita sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman aksiru minal qaumil arabi. Manusia, salah satu tanda kiamat itu sebagian besar dari bangsa kaum Arab yang dulunya mereka bertelanjang dada, yang dulunya mereka berjalan tanpa alas kaki. Kemudian apa yang terjadi? Di tanda kiamat tersebut akan datang, mereka menjadi orang yang sangat luar biasa. Mereka mampu membangun gedung-gedung yang sangat tinggi. Mereka mampu mencuri perhatian manusia. Mereka mampu menjadikan negeri Arab tempat objek wisata yang dimana di situ terdapat kalimat maksiat. Lihat sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang namanya bangsa Arab hanya satu, namanya Arab Saudi. Setelah ditemukan minyak, ternyata Saudi Arabia atau Arab Saudi ini terpecah menjadi 4 golongan. Ada yang pertama Emirat Arab, yang kedua Uni Arab, yang ketiga ada Saudi Arabia, ada Qatar. Apa yang terjadi? Keempat negeri ini berlomba-lomba menjadikan negerinya supaya menjadi sorotan mata dunia. Apa yang terjadi? Mereka membangun gedung-gedung yang sangat tinggi. Dan apa yang terjadi? Kita lihat di Dubai tercipta gedung yang sangat tinggi. Nama gedungnya Burj Khalifah. Berapa tingginya? 850 kaki alias 850 meter. Apakah sampai di situ? Tidak. Saudi Arabia tidak mau kalah.
dia bikin gedung yang sangat tinggi yang menutup rumah Allah, yang menutup Baitullah. Apa nama gedungnya? Zamzam Tower. Berapa ketinggiannya? 750 meter atau 750 kaki. Dan ternyata Raja Salman tidak sampai di sana. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi? Mereka ingin bikin gedung tertinggi mengalahkan kota Dubai, karena saat ini gedung tertinggi ada di kota Dubai yang bernama Burj Khalifa. Maka Raja Salman mengambil keputusan bersama para petingginya ingin membangun gedung yang sangat tinggi di tepi Laut Jeddah yang bernama Kingdom of Thor. Berapa tingginya? Tingginya sampai 1,5 km. Allahu Akbar. Dan gedung itu berbentuk ular melingkar, dan di atas kepala gedung ada kepala ular. Allahu Akbar. Inilah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda akhir zaman yang mohon maaf lahir batin diangkat kata Nabi Muhammad dari bangsaku sendiri. Lalu apa yang terjadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tanda akhir zaman yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna baina yadayhi sa'ah. Sesungguhnya nanti tanda akhir zaman itu, wahai manusia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayaman, ada suatu hari yang bagaimana? Yanzilu fiha jahlun wa yarfa'u fiha al-ilmi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat lisannya Imam Bukhari dengan nomor hadis 1672. Apa katanya? Masya Allah, bahwa nanti tanda akhir zaman Allah akan nampakkan orang-orang yang bodoh muncul ke permukaan bumi, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sidang Jumat, sudahkah terjadi akhir zaman tersebut? Sudah. Lihat berapa banyak orang-orang munafikin, berapa banyak orang-orang yang pakai sorban, berapa banyak orang-orang yang pakai peci, berapa banyak orang yang dulu diangkat derajatnya oleh umat Islam, tapi dia sendiri menjatuhkan derajatnya. Apa yang terjadi? Akhirnya timbul kebodohan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, yang lawan jadi kawan, yang kawan jadi lawan. Coba bayangkan sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita sendiri pun sudah terjadi. Berapa banyak pemimpin-pemimpin kita, berapa banyak para petinggi-petinggi kita yang dimana mereka sebenarnya tidak ada ilmu, tapi mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa dan negeri kita ini. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita renungkan bahwa kita ternyata sudah mulai dekat dengan ambang akhir zaman. Lalu apalagi tanda yang berikutnya, dan ini menjadi tanda yang terakhir. Kata Nabi Muhammad SAW, saya hati zaman nanti di akhir zaman. Apa yang terjadi? Wa hubud dunia, terlalu banyak orang yang cinta dengan dunia. Dia berlomba-lomba mengejar dunia, tetapi dia lupa mempersiapkan akhirat. Padahal Allah sudah berkata, wal akhiratu khairul laka minal ula. Berapa banyak orang-orang yang sibuk memikirkan bagaimana cara hidup enak, tapi banyak orang yang lupa memikirkan bagaimana cara mati enak. Apa yang terjadi saat ini? Lihat berapa banyak orang-orang yang di masa Covid pandemi ini, apa yang terjadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak takut berkumpul, mereka tidak takut berbaur di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat bisnis, di tempat-tempat yang di sana adalah yang sangat berbahaya, atau mohon maaf di tempat-tempat mal. Apa yang terjadi ketika mereka berangkat menuju ke masjid? Timbul keraguan di dalam diri mereka. Mereka takut masuk ke rumah Allah gara-gara Covid alasannya. Tapi ketika untuk dunia, mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa khawatir. Bahkan mereka tak menggunakan masker sekalipun, mereka tak ada keraguan. Tapi untuk ke rumah Allah, juta keraguan timbul dalam pikirannya, juta keraguan menghambat dirinya untuk melangkahkan kaki duduk bersimpuh di rumah Allah. Berapa banyak masjid yang sudah disurvei di seluruh Indonesia oleh para ulama kita. Apa yang terjadi? Jumlah jamaah drastis menurun. Padahal
saat ini sudah diberlakukan new normal. Tapi apa yang terjadi? Begitu banyak orang-orang yang terlalu hubud dunia, mereka tamak dunia, mereka cinta dunia. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Nabi memberikan ancaman, Nabi memberikan pesan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya ayuhan nas, wahai manusia, hati-hatilah wahai manusia, jangan terlalu cinta dengan dunia. Apa sebab? Kalau kau cinta dengan dunia, maka engkau akan berubah. Yadghiru al-mar'u fi hazihi salasah. Manusia itu berubah karena 3 perkara. Apa perkara yang pertama? Qaribun minal muluk, ketika dia sudah mulai dekat dengan pejabat, ketika dia sudah mendekat dengan orang-orang petinggi-petinggi Indonesia, petinggi-petinggi provinsi, petinggi-petinggi wali kota. Lalu apa lagi? Wal walayat, ketika dia mendapat jabatan. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad, wal ghani'a min ba'dil faqrah. Mereka berubah, mereka korbankan iman, mereka korbankan tauhidnya ketika mereka diberikan harta, ditimang-timang. Lihat, Allahu Akbar. Jangankan sekarang, 14 abad yang lalu sudah terjadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Penduduk kota Mekah 13 tahun Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam, sebanyak 2750 penduduk kota Mekah yang masuk ke dalam Islam 13 tahun, hanya 70 orang yang lain menjadi munafik. Apa sebab? Karena waktu itu berkumpullah petinggi-petinggi Yahudi di sebuah tempat namanya Nadwa. Apa yang terjadi? Abu Jahal berkata, apa kata Abu Jahal? Man wida Muhammadun hayyun aw mayyitun, siapapun yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati, falahu mi'atan qiblah, aku akan memberikan dia hadiah sebesar 100 ekor unta. Berubahlah penduduk kota Mekah yang dulu dekat dengan Nabi Muhammad, berubahlah penduduk kota Mekah yang dulu beriman dan bertauhid menjadi orang yang mengepung rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata akhir zaman itu sudah mulai dekat. Lalu apa yang perlu kita persiapkan? Maka amalan yang terbaik di memperingati akhir zaman ini, sidang Jumat yang dirahmati Allah, atau mempelajari daripada tanda-tanda akhir zaman ini, yaitu tubu ilallah bitaubatan nasuha. Mulailah kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan taubatan nasuha, karena Allah cinta kepada orang yang bertaubat kepada Allah. Lalu apalagi hijrahkan diri kita dari yang tak baik, dari orang yang zalim menjadi orang baik, menjadi orang yang banyak menebarkan kebaikan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, janjinya Allah, innaka la tukhliful mihad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Orang yang hijrah ke jalanku, aku siapkan tempat hijrah yang luas, aku berikan dia rezeki yang banyak. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul. Dan barang siapa yang hijrah kepadaku dan kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa yudrikul maut, di dalam perjalanan hijrahnya dia meninggal dunia, apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad waqa'a ajaluhu wa kana Allahu ghafurur rahim, innallaha la yuhibbu muhtalan fakhura. Allah akan memberikan dia tempat yang terbaik, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Dan terakhir, Allah benci kepada orang yang tak pernah mau dekat kepada Allah. Allah benci kepada orang yang tak mau berusaha mengejar hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, sidang Jumat yang dirahmati Allah, yuk sama-sama kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah juga memberikan ancaman. Apa kata Allah? Lau annal ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kenapa Covid ini belum diangkat oleh Allah? Kenapa corona ini masih menebar di Indonesia, khususnya di Pekanbaru, bahkan sampai kota Pekanbaru menjadi kota zona merah? Karena apa yang terjadi? Kita semakin jauh dari Allah. Allah sudah berikan Covid, iman kita bukannya bertambah. Allah semakin berikan Covid, amal kita semakin berkurang. Andaikan kata Allah, penduduk bumi mau bertambah imannya kepadaku, mau amalnya semakin banyak kepadaku, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Aku janji akan bukakan mereka pintu keberkahan. Sidang Jumat, salah satu terangkatnya Covid adalah semakin bertambahnya iman kita dan semakin banyaknya amal kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, inayah dan hidayah, dan kita amalkan di dalam hidup pada sehari-hari. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun.